Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang himpunan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu, apa sih himpunan itu? Nah, di sini bisa kita lihat, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Benda atau objek yang dimuat dalam suatu himpunan disebut anggota himpunan atau elemen. Nah, untuk contoh dari himpunan, ada himpunan bilangan prima selain dari 2. Ada 3, 5, 7, 13, dan seterusnya. Kemudian adalah semua faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dan untuk contoh yang bukan himpunan, misalnya kumpulan gadis cantik di Indonesia dan kumpulan pria tampan di Indonesia. Dalam himpunan ada beberapa notasi. Yang pertama adalah notasi pembentuk himpunan, notasi himpunan kosong, notasi himpunan bagian, notasi himpunan yang sama, notasi himpunan yang ekuivalen, notasi himpunan saling lepas, dan notasi banyaknya anggota. Kemudian cara menyatakan himpunan. Jika diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B, ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Untuk cara yang pertama yaitu menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, yaitu yang disebut dengan metode tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Dan cara menyatakannya yaitu himpunan B anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk cara yang kedua adalah menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Cara menyatakannya yaitu dengan himpunan B anggotanya adalah di mana X kurang dari 5 dan X bilangan cacah. Dan untuk cara yang ketiga yaitu menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Berikut ini adalah cara menyatakannya, yaitu dengan himpunan B anggotanya adalah bilangan cacah kurang dari 5. Macam-macam himpunan. Yang pertama adalah himpunan bagian, yang kedua himpunan kosong, dan yang ketiga himpunan semesta. Syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain yaitu A. Himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Himpunan A menjadi himpunan dari B yang dilambangkan dengan A subset B. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B yang dilambangkan dengan A bukan subset dari B. Yang kedua adalah himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota, yang mana dinotasikan dengan kurung kurawal yang tidak memiliki anggota atau 0 yang dicoret. Yang ketiga adalah himpunan semesta, yaitu himpunan yang memiliki semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf S. Hubungan antar himpunan. Yang pertama, himpunan saling asing. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling asing atau saling lepas jika di antara kedua himpunan tidak mempunyai anggota persekutuan atau tidak ada anggota P yang sekaligus menjadi anggota H. Himpunan P irisan H anggotanya adalah himpunan kosong. Yang kedua adalah himpunan beririsan. Himpunan B dan H beririsan atau tidak saling asing jika di antara kedua himpunan terdapat anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota P yang bukan anggota H, dan sebaliknya masih ada anggota P yang bukan anggota H. Hubungan yang ketiga adalah himpunan yang sama. Himpunan P dan Q dikatakan sama jika semua anggota P menjadi anggota H dan semua anggota H menjadi anggota P.
Contohnya, himpunan P anggotanya adalah S, A, K, dan U. Dan anggota himpunan H adalah K, U, A, dan S. Himpunan P dan H merupakan himpunan yang sama. Dan yang keempat adalah himpunan ekuivalen. Diketahui himpunan H anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan I anggotanya adalah 4, 5, 1, dan 2. Apakah banyaknya anggota H sama dengan banyaknya I? Maka jawabannya adalah iya. Meskipun H itu tidak sama dengan I, tapi anggota dari kedua bilangan H dan I adalah sama. Dan hubungan dua himpunan seperti ini dikatakan himpunan H ekuivalen dengan himpunan I. Untuk selanjutnya adalah sifat operasi himpunan. Untuk sembarang himpunan A, B, dan C, berlaku sifat-sifat berikut ini. Untuk yang pertama adalah sifat komplement. Yang kedua, sifat identitas. Yang ketiga, sifat idempoten. Yang keempat, sifat komutatif. Yang kelima, sifat asosiatif. Yang keenam, sifat distributif. Yang ketujuh, hukum de Morgan. Yang kedelapan adalah sifat yang lain seperti subset, irisan, dan gabungan. Dan untuk yang lebih lengkap, kita bisa lihat dari slide berikut ini. Dan selanjutnya adalah operasi pada dua himpunan. Yang pertama adalah gabungan dua himpunan. Gabungan himpunan P dan H adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota P atau H. Gabungan himpunan P dan H dilambangkan dengan P dengan U terbalik dengan U P H yang dibaca P gabungan H. Untuk notasi himpunannya adalah himpunan P gabungan H anggotanya adalah X, di mana X elemen dari P atau X elemen dari H. Yang kedua adalah irisan himpunan. Irisan himpunan P dan H atau himpunan yang semua anggotanya persekutuan himpunan P dan H. Dan untuk notasi himpunannya, himpunan P irisan H anggotanya adalah X, di mana X elemen dari P dan X elemen dari H. Dan untuk diagram Venn-nya kita bisa lihat pada sisi kanan. Dan untuk yang ketiga adalah selisih himpunan. Selisih atau komplement relatif P adalah selisih semua anggota P yang bukan anggota H. Selisih himpunan H dan P dilambangkan dengan P kurang dari H. Untuk notasi himpunannya adalah himpunan dari P kurang dari H. Anggotanya adalah X, di mana X elemen dari P dan X elemen dari H. Untuk selanjutnya adalah diagram Venn. Suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar, dan gambar tersebut dinamakan dengan diagram Venn. Dalam menggambarkan diagram Venn ada aturannya, ya. Yang pertama adalah himpunan semesta, digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kiri atas. Yang kedua adalah setiap anggota himpunan digambarkan dengan noktah, yang mana diikuti dengan objek anggota di dalam persegi panjang. Misalnya, noktah Samarinda, noktah Banjarmasin, noktah Tanjung Songor, dan noktah Singkawang. Dan yang ketiga adalah himpunan bagian S. Misalnya, himpunan A anggotanya adalah Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selangor, Botang, dan Samarinda. Digambarkan dengan kurva tertutup. Biasanya kurvanya berbentuk oval, yang mana memuat anggota-anggota dari A. Dan yang selanjutnya adalah komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Komplement himpunan A dilambangkan dengan A komplement, dibaca komplement A. Untuk notasi himpunannya, himpunan komplement A anggotanya adalah X, di mana X elemen dari S dan X elemen dari A. Dan
Himpunan A-Komplement anggotanya adalah Tarakan, Dotang, Banjarbaru, dan Singkawang. Untuk diagramnya kita bisa lihat pada sisi kiri. Baik, itulah video penjelasan tentang materi himpunan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.